Alhamdulillah. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Belum tahu? Ya, Ibu absen dulu ya. Putri, Ais, Idam, Pipit, Imam. Ya, alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, dipimpin doanya. Ya, Imam dipimpin ya. Baik, Ibu mau tanya, apa ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ais, ya, tentang? Ya, benar sekali, tentang luas segitiga dan luas persegi. Luas segitiga bagaimana rumusnya, Ais? Ya, benar, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kalau yang persegi? Ya, sisi kali sisi. Baik, sekarang kita akan belajar tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, mampu memahami dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Ibu mau tanya, ada yang tahu bagaimana bunyinya teorema Pythagoras? Ya, Imam. Ya, benar. Teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat dua sisi lainnya. Rumusnya bagaimana, Bu? Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Segitiga siku-siku akan berlaku teorema Pythagoras, dan begitu pun sebaliknya. Teorema Pythagoras hanya akan berlaku pada segitiga siku-siku saja. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu teorema Pythagoras. Tadi kan sudah disinggung di awal ya, apa itu teorema Pythagoras? Yaitu kuadrat sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Coba diperhatikan gambar segitiga yang ada di papan. Itu termasuk segitiga apa? Ada yang tahu? Ya, segitiga siku-siku, di mana di gambar tersebut ada tiga sisi, yaitu sisi A, B, dan C. Yang sisi C itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku tersebut. Jadi dapat diperoleh C kuadrat sama dengan, tadi di penjelasannya kan, jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mencari A-nya, Bu, bagaimana? A kuadratnya berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau yang cari B kuadratnya berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau ada pertanyaan, kalau mencari C-nya saja, Bu, B-nya saja, Bu, atau A-nya saja, Bu, bagaimana? Berarti C sama, tinggal diakarkan saja menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya diperhatikan
gambar yang ada di papan. Diperhatikan, dilihat dengan jelas. Kita akan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dari gambar tersebut ya. Jadi dapat kita simpulkan dari keempat segitiga di atas tidak mengalami perubahan ukuran, hanya posisinya saja yang berubah. Jadi bisa dipastikan bahwa luas persegi warna merah sama dengan jumlah luas persegi warna hijau dan biru. Panjang sisi persegi merah, persegi hijau, dan persegi biru secara berurut-urut adalah C, B, dan A. Dengan demikian terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Dilihat di papan tulis sudah ada gambar segitiga di mana sudah diketahui panjang dua sisinya. Dan yang ditanyakan apa? Panjang AC-nya. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Menjadi AC kuadrat sama dengan akar BC kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat menjadi akar 225 dikurangi 144 sama dengan akar 81. Dan berapa akar dari 81? Ya benar 9. Jadi jawabannya C 9 cm. Apa ada yang ditanyakan sampai contoh soal ini? Ada yang ditanyakan apa tidak? Apa sudah paham semuanya? Kalau nggak ada yang tanya, Ibu anggap sudah paham semuanya ya. Jika sudah paham tentang teorema Pythagoras, Ibu akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu triple Pythagoras. Ada yang tahu apa itu triple Pythagoras? Ya, Imam, apa? Ya, benar. Triple itu kan 3. Jadi, 3 bilangan asli yang merupakan sisi-sisi bangun segitiga siku-siku yang telah memenuhi aturan dari teorema Pythagoras. Aturannya apa? Kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lainnya. Di situ kan di papan tulis sudah ada gambar segitiga. 3 bilangan dalam triple Pythagoras tersebut diumpamakan sebagai 3 sisi segitiga siku-siku yang dilambangkan dengan A, B, dan C dalam persamaan. C di situ merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku atau juga disebut sisi miringnya. Ada pernyataan bahwa buktikan bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Dilihat di papan itu ada gambar segitiga di mana sudah ada tertulis sisi A, sisi B, dan sisi C-nya. Dimisalkan sisi segitiga siku-siku adalah A dan B dan sisi miringnya adalah C, sehingga triple Pythagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kan 5, berarti 5 kuadrat itu kan 25 sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Jadi hasilnya kan sama, 25 sama dengan 25. Jadi terbukti bilangan 3, 4, dan 5 merupakan bilangan triple Pythagoras. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Apakah 8, 15, dan 17 merupakan bilangan triple Pythagoras? Siapa yang bisa menjawab?
Ya, Putri. Termasuk bilangan triple Pitagoras apa bukan? Ya, benar. Gimana? Pembahasannya yaitu 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat menjadi 289 sama dengan 64 ditambah 225 juga 289. Jadi sama kan hasilnya 289. Jadi jawaban Putri benar. Tepuk tangan buat Putri. Ini apa ada yang ditanyakan? Paham semua apa belum? Idam, di belakang kok rame. Paham? Sudah paham apa belum? Awas ya kalau rame tapi tidak paham. Didengarkan dengan baik-baik ya. Nanti kalau nggak paham, ya tidak bisa mengerjakan soal. Ya sudah, Ibu lanjut ke contoh soal yang kedua. Di situ ada pertanyaan. Jika 8x maaf ya, terus 15x 34 merupakan triple Pitagoras, maka tentukan nilai x-nya. Langsung ke pembahasannya. 34 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 34 kuadrat itu 1156 dan 8x kuadrat ditambah 15x kuadrat berapa? Menjadi 289x kuadrat. Jika mencari x-nya berarti 1156 dibagi 289 sama dengan 4. X kuadratnya sama dengan 4. Jika mencari x-nya saja tinggal diakarkan. Berarti x sama dengan akar 4 sama dengan 2. X-nya adalah 2. Sekarang sudah paham semuanya apa belum mengenai teorema Pitagoras dan triple Pitagoras? Ada yang ditanyakan apa tidak? Sebelum Ibu memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu anggap sudah paham semuanya loh. Sudah paham apa belum? Idam, paham apa belum? Sudah. Benar loh ya. Baik, kalau begitu itu di papan sudah Ibu berikan 3 soal. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Jika sudah paham semuanya tentang teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu, teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Yang dengan dirumuskan, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang selanjutnya yaitu segitiga siku-siku akan berlaku teorema Pitagoras, dan begitu pun sebaliknya teorema Pitagoras hanya akan berlaku pada segitiga siku-siku saja. Ingat, hanya akan berlaku pada segitiga siku-siku saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Sekian dari ibu-ibu, semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.